Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanadia Amanita yang berasal dari kelas GBE 75A yang diampu oleh dosen Profesor Prasetyo Supono. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Lingkungan Eksternal yang Mempengaruhi Performa PT Hari Kayulani. Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan mewujudkan bangunan yang dibuat sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Sektor ini adalah salah satu sektor yang mendukung tercapainya pembangunan nasional karena dilihat dari pihak-pihak atau sektor-sektor yang terlibat. Sehingga perkembangan pada jasa konstruksi dijadikan rencana strategis suatu negara untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut data dari LPJKN, jumlah pertumbuhan pada konsultan besar pada angka 16,82% per tahun, untuk pertumbuhan rata-rata perusahaan konsultan kecil dan menengah di angka 5,96% dan 6,49%. Kenaikan pertumbuhan kemunculan pada perusahaan konsultan perencana tersebut disebabkan oleh adanya peluang yang didapatkan oleh perusahaan konsultan perencana dari adanya pembangunan infrastruktur yang masif dalam 4 tahun terakhir ini. Banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi tersebut meningkatkan persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dan memiliki keunggulan bersaing untuk bisa bertahan di industri ini. Performa perusahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Dampak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut haruslah dikelola dengan baik. Dampak yang terjadi dari faktor lingkungan internal dapat dikelola oleh perusahaan, tetapi tidak dengan dampak yang disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal. Faktor-faktor lingkungan eksternal yang bersifat dinamis dan perlu diperhatikan. Contohnya seperti adanya penyebaran COVID-19 yang membawa pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan. Untuk perumusan masalah terdiri dari 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa saja faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi performa PT Hari Kayulani? Yang kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut? Yang ketiga, apa rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Hari Kayolani di masa mendatang? Dan untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi performa PT Hari Kayulani. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan menentukan rekomendasi yang harus dilakukan oleh PT Hari Kayolani di masa mendatang. Untuk metode penelitian, data yang dikumpulkan oleh penulis terdiri dari data primer dan data sekunder yang dimana data tersebut dibutuhkan untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa PT Hari Kayulani. Lalu, untuk metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer, yaitu dengan menggunakan wawancara, dan metode pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mengambil data yang telah disiapkan oleh pihak lain. Yang terakhir, untuk metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dampak dari faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi sebuah peluang ataupun sebuah ancaman yang mempengaruhi performa suatu perusahaan. PT Hari Kayulani merupakan sebuah perusahaan jasa konsultan perencana pekerjaan konstruksi yang lebih berfokus kepada bidang arsitektur. Perusahaan ini beralamat di Kota Tangerang. Sebagai perusahaan konsultan perencana, PT Hari Kayulani berfokus pada pekerjaan perencanaan arsitektur, konsultan mekanikal dan elektrikal, dan perencanaan sipil bangunan. Perusahaan ini telah berdiri sejak 2001. PT Hari Kayulani sekarang lebih banyak merancang bangunan-bangunan komersial, antara lain pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, maupun kawasan perumahan.
PT Hari Kayu Lani mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan konsultan perencana yang terbaik di Indonesia dan menghasilkan desain bangunan dengan karakter yang kuat. PT Hari Kayu Lani juga mempunyai misi perusahaan yaitu solusi desain yang inovatif. Dengan misi tersebut, maka PT Hari Kayu Lani selalu berusaha untuk memberikan solusi yang inovatif kepada klien dan memberikan desain bangunan yang berkarakter. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah memberikan layanan terbaik di bidang perencanaan bangunan, khususnya perencanaan arsitektur. PT Hari Kayu Lani mencakup perencanaan arsitektur yang terdiri dari konsep desain, skematik desain, pengembangan desain, dan detail engineering drawing arsitektur. Lalu, konsultan mechanical dan electrical yang meliputi skematik desain dan detail engineering drawing mechanical electrical. Selanjutnya, konsultan struktur atau sipil yang melingkupi skematik desain dan detail engineering drawing struktur. Berikut adalah beberapa desain proyek yang telah dikerjakan oleh PT Hari Kayu Lani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari 9 lingkungan, yaitu yang pertama lingkungan ekonomi, lingkungan demografi, lingkungan hukum domestik, lingkungan hukum internasional, lingkungan sosial budaya, lingkungan pemerintah, lingkungan politik, lingkungan teknologi, dan yang terakhir adalah lingkungan alam. Berikut adalah faktor lingkungan yang pertama, yaitu lingkungan ekonomi. Kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penyebarannya hampir ke seluruh negara, termasuk negara Indonesia, membawa dampak ke seluruh sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dan mengarah pada risiko kondisi resesi. Penyebaran COVID-19 mengakibatkan beberapa penutupan kegiatan bisnis, adanya pembatasan sosial berskala besar, bahkan lockdown yang mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi. Terlihat juga bahwa laju pertumbuhan PDB pada triwulan 1 2020 menurun di angka 2,97%, dan pada triwulan 2 tahun 2020 laju pertumbuhan semakin menurun di angka minus 5,32%. Dampak dari pandemi ini juga berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha konstruksi, yaitu pada triwulan 1, laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi menurun di angka 2,90%, dan pada triwulan 2 semakin menurun di angka minus 5,39%. Selain itu juga dilansir dari bisnis.com bahwa banyak proyek yang ditunda akibat pandemi sehingga pertumbuhan sektor konstruksi diprediksi akan melambat. Berdasarkan kondisi lingkungan ekonomi tersebut, maka terdapat peluang, yaitu karena adanya refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah sebagai upaya dalam percepatan penanganan COVID-19, maka pemerintah memfokuskan pada pembangunan fasilitas baru rumah sakit maupun renovasi atau pembangunan kembali rumah sakit. Hal ini dapat memberikan peluang bagi PT Hari Kayu Lani karena dibutuhkan jasa konsultan perencana konstruksi untuk pembangunan rumah sakit. Selanjutnya, adanya ancaman bagi PT Hari Kayu Lani yaitu menurunnya permintaan pada bidang properti seperti tempat tinggal dan kemampuan investasi para investor dan developer yang menurun, sehingga berkurangnya permintaan untuk jasa konsultan perencana. Dengan kata lain, tidak adanya proyek baru untuk dijalankan dari pemerintah maupun perusahaan swasta. Selanjutnya, implikasi terhadap bisnis yaitu adanya refocusing anggaran dari pemerintah, maka PT Hari Kayu Lani dapat memasuki potensi proyek pembangunan rumah sakit tersebut untuk mempertahankan bisnisnya. Selanjutnya, faktor lingkungan kedua yaitu lingkungan demografi. Pada lingkungan ini umumnya membahas tentang kependudukan yaitu melingkupi umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, dan pendapatan. Di sini saya akan berfokus kepada pendapatan penduduk. Bank Dunia telah menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau yang disebut upper middle income, dari yang sebelumnya negara yang berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income. Kenaikan penduduk pada middle income group ini lebih cepat dibandingkan dengan income group lainnya, yaitu dengan jumlah 52 juta penduduk Indonesia di grup ini.
Hal ini dapat mengindikasikan adanya peluang yaitu PT Hari Kayulani mendapatkan peluang lebih banyak dalam mendapatkan proyek untuk membangun tempat tinggal maupun bangunan komersial yang menyasar target market pada upper middle income group. Selain itu, perusahaan jasa konsultan perencana juga bersifat fleksibel karena dapat mengerjakan proyek yang menyasar semua target pasar tergantung dengan proyek yang diterima. Selanjutnya, terdapat ancaman berupa berkurangnya proyek konstruksi bangunan yang menyasar target market kelas menengah karena pandemi COVID-19 ini membuat konsumen enggan melakukan investasi pada masa pandemi ini. Selanjutnya, implikasi terhadap bisnis yaitu proyek yang mempunyai nilai dan skala yang lebih besar dan menyasar target market high income group mempunyai potensi yang lebih besar walaupun ada penurunan. Tetapi penurunan tersebut tidak menurun secara signifikan seperti banyaknya proyek yang menyasar target market middle income group. Selanjutnya, faktor lingkungan ketiga yaitu lingkungan hukum domestik. Hukum yang mengatur dalam peraturan tentang industri jasa konstruksi adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi, yang mempunyai pengertian suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pengerjaannya meliputi pembangunan gedung, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan pembangunan prasarana sipil. Kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam landasan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tentang jasa konstruksi. Undang-undang tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 karena dinilai belum dapat memenuhi tuntutan tata kelola yang baik dan perkembangan penyelenggara jasa konstruksi yang dinamis. Menurut UU-JK, jasa konstruksi terdiri dari 3 kategori, yaitu layanan jasa konsultasi perencana konstruksi, layanan jasa pelaksana konstruksi, dan layanan jasa pengawasan konstruksi. Lalu adanya perubahan yang penting untuk diperhatikan dalam UU-JK yang terbaru. Kondisi lingkungan tersebut mengindikasikan peluang, yaitu dengan adanya undang-undang yang memproteksi perusahaan jasa konstruksi di Indonesia, maka menguntungkan PT Hari Kayulani dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dan adanya peraturan penggunaan tenaga kerja asing yang diharuskan untuk membentuk partner dengan perusahaan jasa konstruksi lokal untuk mengerjakan sebuah proyek di Indonesia, sehingga perusahaan tetap mendapatkan peluang untuk mendapatkan proyek walaupun proyek tersebut menggunakan tenaga kerja asing. Lalu, untuk ancaman, kompetitor harus punya sertifikat badan usaha dan izin konstruksi untuk mengerjakan proyek dari klien swasta, tetapi cukup mempunyai SKA atau surat keahlian arsitektur yang telah bisa melakukan praktek jasa konsultasi perencana konstruksi. Hal itu juga meningkatkan persaingan di industri ini. Untuk implikasi terhadap bisnis yaitu, perusahaan tetap harus menghasilkan karya yang terbaik yang memenuhi kaidah arsitektur dan bisa diterima masyarakat luas supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya, faktor lingkungan keempat yaitu lingkungan hukum internasional. Dalam menjalankan bisnis, tidak hanya ada aturan hukum domestik yang mengatur, tetapi juga ada hukum internasional yang harus dipertimbangkan karena dapat memberikan peluang maupun ancaman bagi suatu bisnis. Dalam lingkungan hukum internasional ini ada 2 isu yang akan dibahas. Isu yang pertama adalah adanya General Agreement Trade in Services atau GATS yang merupakan salah satu perjanjian di bawah WTO yang mencakup aturan perjanjian umum untuk semua sektor jasa, sehingga bertujuan untuk memperluas tingkat liberasi sektor jasa di negara-negara anggotanya, dan diharapkan perdagangan jasa di dunia meningkat. Isu yang kedua adalah diberlakukannya ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada tahun 2003 yang menyebabkan kontraktor-kontraktor asing dapat dengan bebas ikut bersaing memperebutkan proyek-proyek pada pasar konstruksi di Indonesia.
Hal tersebut mengindikasikan adanya ancaman, yaitu persaingan yang meningkat terjadi antar pelaku jasa konstruksi yang tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dengan kata lain, pada isu pertama terdapat ancaman seperti perbedaan kapasitas pasokan jasa dari negara berkembang dan negara maju secara umum. Dan ancaman pada isu kedua yaitu masuknya kontraktor-kontraktor asing tersebut di tengah belum pulihnya kondisi pasar industri konstruksi pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya akan menyebabkan semakin ketatnya persaingan di antara pelaku bisnis konstruksi di Indonesia. Lalu untuk peluang yaitu adanya kesempatan yang lebih besar menjangkau pasar internasional. Jika suatu kolaborasi terjadi antara perusahaan, maka akan mendapatkan pengetahuan dan wawasan desain maupun wawasan perencanaan. Lalu, implikasi terhadap bisnis yaitu jika perusahaan meningkatkan keilmuan dan kapabilitasnya tersebut, maka perusahaan dapat bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, faktor lingkungan kelima yaitu lingkungan sosial budaya. Pada lingkungan ini berhubungan erat dengan populasi, gaya hidup atau lifestyle, budaya, selera, adat, dan tradisi. Adanya gaya hidup berbelanja pada penduduk Indonesia. Gaya hidup berbelanja tersebut biasanya hanya sekedar pergi ke mall untuk berbelanja atau hanya sekedar mengisi waktu senggang. Menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau DPP APPBI, Stefanus Ridwan, mengatakan pengunjung untuk mal kelas menengah mencapai rata-rata 11.000 sampai 30.000 orang per harinya. Hal tersebut mengindikasikan adanya perkembangan dan gaya hidup berbelanja yang tumbuh di masyarakat seiring waktu, memberikan peluang bagi PT Hari Kayu Lani untuk mendapatkan potensi proyek pembangunan pusat perbelanjaan ataupun mal. Sehingga, proyek pembangunan pusat perbelanjaan bisa berupa membangun bangunan baru atau membangun kembali sebuah bangunan, tidak terbatas dengan lahan yang telah terpakai. Selanjutnya, untuk ancaman, adanya pandemi COVID-19 ini tidak memungkinkan bagi PT Hari Kayu Lani mendapatkan tawaran untuk proyek pembangunan mal karena berkurangnya pengunjung mal di masa pandemi yang disebabkan karena kekhawatiran pengunjung terhadap penyebaran COVID-19. Lalu, untuk implikasi terhadap bisnis yaitu adanya COVID-19 membuat berkurangnya kesempatan atau peluang bagi PT Hari Kayu Lani untuk mendapatkan proyek pembangunan mal. Hal ini disebabkan karena klien sedang mengurangi kegiatan investasi. Selanjutnya, faktor lingkungan keenam yaitu lingkungan pemerintah. Lingkungan pemerintah berhubungan dengan peran pemerintah dalam membuat perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk yang diwujudkan dalam peraturan pemerintah. Dalam menjaga iklim usaha yang kondusif serta penyederhanaan aturan jasa konstruksi, pemerintah menerbitkan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Peraturan ini sekaligus menjadi payung hukum turunan yang mengatur pelaksanaan teknis Undang-Undang Jasa Konstruksi. Hal tersebut mengindikasikan peluang, yaitu adanya dukungan dari pemerintah untuk memperkuat sektor jasa konstruksi melalui PP Nomor 22 Tahun 2020 yang dikeluarkannya. Peraturan pemerintah tersebut memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan baik dan lancar, dan mendapatkan pengawasan dalam menjalankan bisnisnya. Lalu, untuk ancaman, terdapat pembatasan pada peraturan pemerintah walaupun tidak signifikan pengaruhnya kepada perencanaan bisnis yang dilakukan oleh PT Hari Kayu Lani, seperti adanya hambatan dalam berkreativitas. Contohnya, peraturan desain ketinggian bangunan yang membatasi kaidah desain arsitektur sehingga desain konsep yang dimiliki oleh arsitek tidak dapat direalisasikan. Untuk implikasi terhadap bisnis adalah PT Hari Kayu Lani dalam menjaga kelancaran bisnisnya disarankan untuk terus mengetahui tentang kebijakan pemerintah yang terbaru agar dapat merespon segala peluang maupun ancaman. Selanjutnya, faktor lingkungan ketujuh yaitu lingkungan politik.
Menurut Bimo W. Sumardi 2007, kebijakan penerapan otonomi daerah pada tahun 2000 yang menyebabkan beralihnya pengelolaan proyek-proyek dari pusat ke daerah-daerah. Hal ini akan berpengaruh pada penerapan strategi meraih pangsa pasar dari masing-masing pelaku jasa konstruksi. Lalu, untuk peluang, pemerintah daerah akan membuka peluang dan mendorong pelaku usaha jasa konstruksi secara umum di daerah-daerah potensial. Untuk ancaman bagi PT Harukayolani yaitu adanya berbagai permasalahan yang timbul sejak diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah, di mana tiap daerah melakukan interpretasi berbeda-beda terhadap regulasi yang ada, seperti mengeluarkan perda yang sifatnya diskriminatif, di mana dianggap melakukan proteksi sehingga hanya menguntungkan sekelompok penyedia jasa. Yang kedua, proses administrasi yang panjang dan dengan biaya yang besar. Dan yang ketiga, berbagai peraturan yang tumpang tindih, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Untuk implikasi terhadap bisnis adalah peraturan daerah tersebut secara umum lebih memberikan ancaman karena adanya peraturan tambahan tersebut yang dapat membatasi PT Harukayolani dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, faktor lingkungan ke-8 yaitu lingkungan teknologi. Dilansir dari McKinsey, terdapat 12 teknologi yang berpotensi mendisrupsi sektor ekonomi. Kemajuan teknologi ini dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 yang berkaitan dengan teknologi seperti Internet of Things, Cloud Technology, maupun Advanced Robotics. Selain itu juga dilansir dari data Reportal, terdapat jumlah total pengguna internet di Indonesia dalam berbagai perangkat sebanyak 175,4 juta pengguna. Hal tersebut mengindikasikan adanya peluang yaitu kemajuan teknologi yang ada tidak akan pernah menggantikan pekerjaan konsultan perencana konstruksi. Dilansir dari Detik Finance, di sektor konstruksi, profesi seperti arsitek, manajer konstruksi, teknisi pengawas, hingga pekerja konstruksi diyakini tidak akan hilang karena dampak dari kemajuan teknologi. Untuk ancaman, PT Harukayolani jika tidak memanfaatkan potensi pengguna internet untuk memasarkan jasanya menggunakan website maupun sosial media lainnya, maka akan membawa kerugian bagi perusahaan. Karena biasanya PT Harukayolani mendapatkan proyek baru melalui reference antar klien. Sehingga, jika tidak memanfaatkan internet user dengan mempunyai website ataupun media sosial lainnya untuk menawarkan jasanya, maka potensi untuk mendapatkan tawaran proyek tidak akan maksimal. Untuk implikasi terhadap bisnis, walaupun jasa konsultan berencana tidak akan terdisrupsi oleh kemajuan teknologi, tetapi perusahaan harus selalu mengetahui tentang informasi teknologi terkini untuk dapat beradaptasi dengan kondisi terkini, dan dapat bersaing dengan kompetitor di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya adalah jika perusahaan perlu memasarkan jasanya melalui pemanfaatan internet karena tingginya internet user di Indonesia akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, faktor lingkungan ke-9 yaitu lingkungan alam. Salah satu cara mengelola sumber daya alam dan lingkungannya dalam pembangunan yaitu menggunakan AMDAL untuk membantu pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan lingkungan sehingga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimasi. Lalu, perubahan-perubahan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan dapat diperkirakan sebelum pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diperkirakan akibat-akibat atau dampak-dampak yang akan terjadi. Hal tersebut mengindikasikan adanya peluang, yaitu dengan adanya AMDAL, maka perusahaan mengikuti kaidah AMDAL yang dapat meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan, sehingga kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar. Lalu untuk ancaman, adanya batas perencanaan seperti batasan ketinggian bangunan, batasan luas bangunan yang harus memenuhi peraturan yang berlaku. Untuk implikasi terhadap bisnis yaitu, perusahaan harus selalu melakukan sosialisasi dengan jelas dan baik agar dapat diterima dengan baik oleh warga setempat sehingga proyek yang dikerjakan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Berikut adalah kesimpulan dari penelitian ini.
Faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi performa perusahaan terdiri dari lingkungan ekonomi, demografi, hukum bisnis domestik, hukum bisnis internasional, alam, sosial dan budaya, teknologi, politik, dan pemerintah. Kedua, dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor eksternal tersebut adalah adanya dampak peluang dan dampak ancaman bagi PT Hari Kayulani yang harus diperhatikan. Yang ketiga, rekomendasi bagi PT Hari Kayulani yaitu perusahaan perlu memperhatikan dampak ancaman yang disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal sehingga dapat dijadikan untuk menyusun strategi bisnis PT Hari Kayulani. Selanjutnya untuk saran, dengan meningkatkan kemampuan dan kapabilitas perusahaan, maka perusahaan dapat memiliki keunggulan bersaing dalam bersaing di pasar domestik maupun di pasar internasional. Sekian presentasi dari saya tentang analisis pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa PT Hari Kayulani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.